wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya nih selama di rumah aja? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Anyway, sebelum lebih lanjut ke pembahasan, kita perkenalan dulu ya. Nama saya Rena Lutfiani, kalian bisa panggil saya Ren, Rena ataupun Nana. Nah, sebelum mulai ke pembahasan, apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman saat melihat foto ini? Yaps, keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Indonesia tuh indah banget teman-teman. Kenapa? Karena mempunyai beraneka ragam suku dan budaya. Mulai dari suku Sunda, Jawa, Betawi, Batak, Madura, dan masih banyak lagi. Begitupun di sebuah perusahaan. Sudah dapat dipastikan, sebuah perusahaan itu mempunyai karyawan yang bermacam-macam, mulai dari suku, budaya, bahasa, ataupun karakteristik dari karyawan tersebut. Nah, teman-teman kepikiran gak sih gimana caranya karyawan dengan latar belakang berbeda menjadi satu kesatuan untuk mencapai sebuah goals di perusahaan? Kok bisa ya? Terus siapa ya kira-kira yang menghandle itu? Nah, tentu saja itu satu di antara job desk dari seorang Human Resource Management atau yang biasa kita sebut HR. Nah, seorang HR ini harus mendukung manajemen keragaman atau yang biasa disebut dengan diversity management. Terus diversity management ini gunanya apa sih? Nah, diversity management ini berguna untuk meminimalisir konflik yang dapat terjadi karena perbedaan latar belakang. Nah, di sini ada 4 hal yang bisa dilakukan oleh seorang HR untuk menghandle keberagaman di sebuah perusahaan. Apa aja? Yang pertama, employee relation ini gimana caranya seorang HR bisa membangun suasana atau lingkungan kerja yang nyaman, yang fun, dan gak bikin karyawan itu tertekan. Karena ketika karyawan merasa nyaman, merasa fun, dan tidak tertekan, itu bisa meningkatkan kreativitas dan kinerja karyawan tersebut. Banyak banget hal yang bisa dilakukan seorang HR. Misalnya, yang pertama dari hal sederhana, melakukan senyum sapa, terutama di pagi hari. Karena ketika kita membangun sebuah mood positif atau menyebarkan mood yang positif di pagi hari, itu bisa loh ngejaga mood kita tetap baik satu hari full. Atau sebagai pengalaman saya, waktu itu pernah melakukan internship di kantor pajak penanaman modal asing, itu mereka menyediakan beberapa fasilitas seperti fasilitas untuk karaoke, terus abis kayak gitu untuk ruangan gym, terus lapangan sepak bola, jadi ada ruangan khusus untuk main futsal, atau bahkan mereka juga menyediakan ruangan khusus untuk olahraga memanah. Itu kan hebat banget, maksudnya mereka nggak cuma memikirkan hasil dari pekerjaan karyawan tersebut, tapi mereka juga memikirkan fasilitas penunjang, gimana caranya karyawan bisa menghasilkan kinerja yang berkualitas, tapi mereka juga memberikan fasilitas penunjangnya. Atau mungkin seorang HR juga bisa melakukan ngajak ngopi atau ngeteh bareng saat coffee break ba'da asar, melakukan obrolan-obrolan ringan, mulai dari nanya tentang hal keluarga ataupun tentang bola ataupun hobi, ya kan? Itu bisa loh teman-teman, itu bisa itu adalah satu di antara cara ngebuat karyawan merasa nyaman, merasa diperhatikan, merasa fun, nggak yang dibuat tertekan terus tentang deadline. Kayak gitu. Intinya, ketika kita mau hasil pekerjaan karyawan kita berkualitas, jangan lupa untuk memberikan fasilitas penunjangnya. Yang kedua ada performance appraisal. Performance appraisal di sini adalah memberikan umpan balik kepada karyawan atas hasil kinerja mereka. Jadi karyawan tuh nggak bertanya-tanya apa yang udah mereka kerjakan tuh benar atau salah. Terus juga umpan balik ini berfungsi untuk mengevaluasi kinerja karyawan supaya menjadi lebih berkualitas, lebih baik. Nah, umpan balik ini punya 2 macam loh teman-teman. Ada umpan balik berupa hal yang positif dan hal negatif. Kalau misalnya seorang HR ingin memberikan umpan balik secara positif, itu dia bisa melakukannya dengan memuji karyawan tersebut di depan karyawan lain. Kenapa sih kok mujinya di depan karyawan lain? Yaitu, itu bisa membangkitkan supaya memotivasi karyawan yang lain untuk lebih berkualitas, untuk lebih bisa mengikuti jejak karyawan yang berpotensi atau berprestasi tersebut. Tapi kalau misalnya ketika seorang HR ingin memberikan umpan balik yang negatif, itu nggak boleh teman-teman disampaikan di luas atau di depan karyawan lain. Lebih baik seorang HR itu memanggil karyawan yang bersangkutan untuk berdiskusi secara face to face, terus ngobrol, diskusi, apa sih salahnya, apa sih sebabnya kok bisa terjadi seperti ini, terus cari solusinya bareng-bareng, alternatifnya bareng-bareng, gimana bisa meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Nah, seorang HR itu nggak boleh
yang namanya manggil karyawan atau diskusi sama karyawan untuk memberikan umpan balik yang negatif ini langsung main asal aja. Mereka tuh harus cari tahu, survei dulu, lihat kenapa karyawan tersebut bisa melakukan hal tersebut, apa aja sih sebabnya, mungkin ada faktor internal kah, atau ada faktor eksternal kah, terus kira-kira apa ya yang harus diberikan atau harus dilakukan seorang HR supaya karyawan tersebut bisa berkualitas, supaya bisa berkreativitas lagi, punya kinerjanya bagus, seperti itu. Yang ketiga adalah development. Jadi seorang HR itu harus memberikan pengembangan karir bagi karyawannya dengan berbagai macam latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Contoh pengembangan karirnya tuh kayak gimana? Seorang HR tuh bisa memberikan pelatihan bagi karyawannya. Nah, pelatihan ini bisa yang sesuai dengan job desk-nya atau yang di luar job desk-nya. Jadi berbagai macam lah pelatihan tuh bentuknya. Yang kedua dengan memberikan promosi jabatan. Kenapa sih promosi jabatan penting? Promosi jabatan tuh penting banget supaya karyawan tersebut nggak stuck di situ doang posisinya, dan karyawan tersebut lebih bisa kreatif, lebih bisa mengembangkan diri. Karena kalau misalnya karyawan cuma stuck di posisi itu ya nggak akan berkembang, ilmunya nggak ada nambah, dan karyawan tersebut merasa kayak tidak dihargai di perusahaan tersebut. Yang keempat itu adalah communication. Kenapa sih communication? Komunikasi itu penting banget bagi setiap karyawan. Karena kunci dari sebuah kesalahpahaman adalah komunikasi. Jadi seorang HR itu harus mengkomunikasikan kepada karyawannya. Job desk-nya apa, hal apa aja yang boleh dilakuin, hal apa aja yang nggak boleh dilakuin, terus peraturannya tentang apa, bagaimana. Jadi tuh nggak ada salah paham. Terus kalaupun misalnya karyawan merasa masih ada yang ganjel atau ada yang ingin ditanyakan, ya lakukan kayak komunikasi, ngobrol sama HR-nya, kira-kira apa yang kurang atau apa merasa yang ganjal atau apa ya, ada yang merasa dia nggak suka, itu dikomunikasikan supaya nantinya tidak terjadi miskomunikasi. Kalau misalnya terjadi miskomunikasi ya suasana kerja jadi nggak nyaman, jadi merasa karyawan tersebut tuh tertekan. Kalau misalnya udah ngerasa nggak nyaman, ngerasa tertekan, ya udah dia nggak bisa berkualitas karyawannya, jadi merasa apa yang dia kerjain tuh nggak bener, salah terus. Makanya dari itu komunikasi itu penting banget teman-teman. Jadi kalau misalnya memang ada masalah, ya komunikasi, ya diskusi sama siapapun itu, termasuk juga ke HR-nya. Jadi nanti dicari alternatifnya, jalan keluarnya harus kayak gimana, jadi tidak merugikan dua belah pihak. Jadi inti dari video pembahasan kali ini, karena karyawan itu punya latar belakang yang berbeda, punya beraneka ragam suku, budaya, bahasa, ataupun karakteristik, ya kita sesama karyawan tuh harus saling mengerti, harus saling memahami, saling menghormati. Terus juga kalau misalnya ada yang nggak suka atau ada merasa yang ganjel, jangan lupa komunikasi, dan melakukan sesuatu itu harus dengan senang hati, bukan karena keterpaksaan. Karena sesuatu yang dijalankan secara ikhlas, itu nanti hasilnya juga bisa bagus teman-teman dan berkualitas. Mungkin itu saja video pembahasan saya kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.